Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto panggil jajaran direksi dan komisaris Bank Himbara ke Istana Kepresidenan pada hari Kamis. Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau CEO Danantara Rosanto Selani sampaikan dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar laba, namun juga mengutamakan rakyat kecil. Tadi arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan Pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial. Ya, ada kembali di Sintu Today, pemirsa. Seorang anggota intelijen Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ditangkap mahasiswa saat masuk ke kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, viral di media sosial. Sebuah video yang diunggah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Seorang pria yang diduga sebagai anggota Intel Polda DIY dipergoki sejumlah mahasiswa saat mengambil gambar di dalam lingkungan kampus. Karena merasa kurang nyaman dengan keberadaan anggota Intel yang mengawasi mereka, sejumlah mahasiswa mengamankan pria tersebut. Kalau Intel berkeliaran ke kampus memang saya sendiri tidak suka. Ya. Jadi sebaiknya memang kalau mau berbicara, mau berdialog ya sampaikan saja, ada semacam permohonan atau surat memanggil. Bilang aja kami pengen bertemu dengan pimpinan, lalu nanti juga ajak mahasiswa tentang apa, lalu di mana, jam berapa, sehingga kita enak sama-sama bertukar informasi. Pasti tidak akan nyaman kalau orang dimata-matai, siapapun, baik itu polisi, tentara, masyarakat sipil, apalagi anak muda, mahasiswa. Menanggapi kejadian itu, pihak kepolisian membenarkan jika pria yang ada dalam video viral tersebut adalah anggota kepolisian dari Polda DIY yang tengah bertugas mengawal usai melakukan aksi unjuk rasa. Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat. Terkait miskomunikasi dan kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan dengan humanis. Terkait kesalahpahaman tersebut, anggota intelijen telah kembali ke Polda DIY melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak rektorat dan mahasiswa. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, dan dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, organisasi masyarakat Gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo mengadukan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Ya, aduan terkait dengan dugaan penghinaan kepada Presiden. Sejumlah advokat dan tokoh Kamis pagi mendatangi Barreskrim Polri melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio dilaporkan Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Sebelum pelaporan ini, Tio juga pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan dan fitnah terhadap program MBG.
Garda Prabowo telah menyerahkan seluruh bukti dan berkas aduan terhadap Tio Ardianto ke polisi. Telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga melecehkan dan menghina ketua pembina kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Garda Prabowo menyerahkan proses penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya ke polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak perwakilan mahasiswa ikut dalam kunjungan kerja ke ND Gorontalo dan wilayah Papua. Ya, langkah ini sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dari mahasiswa terkait dengan implementasi program prioritas pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND, Gorontalo, dan wilayah Papua. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan konstruktif dari mahasiswa terkait implementasi program prioritas pemerintah, di antaranya makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. Ditemani perwakilan mahasiswa, Wapres Gibran berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Lebih jauh, Wapres pun menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah. Wapres Gibran juga menyebut pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktek korupsi. Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke ND, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pemantauan di lapangan, pemerintah ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pro kontra kebijakan pemerintah, sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam jaringan Cendekia Muda memilih jalur dialog. Ya, mereka sepakat untuk tetap kritis mengawal tata kelola program nasional mulai dari makan bergizi gratis hingga program 3 juta rumah. Forum terbuka ini di Jakarta dihadiri oleh berbagai aktivis mahasiswa nasional. Jaringan Cendekiawan Muda menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi global serta masalah ketahanan pangan. Selain menegaskan independensi gerakan, mereka juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap anggaran program makan bergizi gratis agar tepat sasaran. Pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih dan juga sekolah rakyat juga diingatkan agar berjalan profesional tanpa konflik kepentingan. Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko siap menampung aspirasi ini untuk dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk Presiden juga, Bang. Sudah saya catat. BGRK sudah mengatakan saya akan konfirmasi lagi melibatkan kantin, kemudian saya juga soal beberapa review kan BGN juga akan melakukan review terhadap dapur-dapur yang ada untuk memastikan kualitasnya. Saya kira itu juga hal yang penting. Menurut saya juga adalah hal yang bagus dan akan melakukan pembenahan ke dalam supaya tidak ada korupsi, penyalahgunaan. Kan tadi kritiknya juga kan kritiknya pada tata kelolanya yang dikorupsi sebagian begitu ya.